dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, masih di debat kandidat wali kota dan wakil wali kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang langsung saja kita saksikan uji kompetensi dan kualitas para kandidat. Tentunya lewat sesi tanya jawab yang kali ini akan ditanyakan oleh panelis. Seperti tadi sudah saya kenalkan, panelis pertama ada Mbak Afiliani yang akan bertanya kepada seluruh kandidat. Dan kami informasikan para kandidat memiliki waktu menjawabnya masing-masing adalah 2 menit. Oke, kami persilakan kepada Bu Afiliani. Ya, saya melihat hampir semua calon mengatakan bahwa visi misinya adalah mensejahterakan masyarakat itu pada umumnya. Tapi apabila melihat dari APBD yang sangat terbatas, yaitu sekitar 400 miliaran, itu tugasnya adalah pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan atau penciptaan lapangan kerja. Ini yang paling utama yang harus dipikirkan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu nanti menjadi calon atau menjadi wali kota, berapa persen porsi dari ketiga hal itu? Paling tidak kita tunjuk atau Bapak Ibu tunjukkan mana porsi terbesar dan mana porsi yang terkecil. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua adalah kalau infrastruktur itu menjadi penting buat yang tadi, pendidikan, kesehatan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Dengan anggaran yang terbatas, bagaimana bisa menciptakan infrastruktur yang baik, misalnya air bersih, kemudian jalan-jalan umum yang seringkali juga tidak diurus. Nah, ini bagaimana porsinya yang harus dilakukan? Mungkin itu dulu. Oke, nanti akan ditanya ini. Tadi pertanyaan dari Bu Afiliani, kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 2 untuk menjawabnya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bu. Dengan keterbatasannya APBD, saya koreksi mungkin sekitar 500 miliar lebih Bu. Terima kasih. Untuk pendidikan, saya pikir kita mendapatkan porsi terbanyak. Akan kami berikan sekitar 30%. Kesehatan, 30%. Dan lapangan kerja tentunya yang merupakan maksimal yaitu 40%. Dan pertanyaan kedua, tentang air bersih. Kami akan swastanisasikan air bersih di kota Singkawang. Karena selama 10 tahun lebih sejak berdirinya kota Singkawang ini, masalah air bersih masih belum bisa ditangani dengan baik. Di rumah saya sendiri, tiap minggu 2 tangki air mesti saya beli. Dan rumah dinas wali kota sendiri juga harus memakai tangki pengisian airnya. Terima kasih Bu. Iya, kalau melihat dari tadi komposisi pendidikan dan kesehatan, kira-kira kalau antara pendidikan dan kesehatan tuh mana dulu? Kesehatan dulu baru pendidikan atau pendidikan dulu baru kesehatan? Pendidikan dulu Bu. Kalau gizinya kurang, apa bisa mereka berpikir? Gizinya? Iya. Saya pikir kalau gizi itu kan berkesinambungan, tidak hanya bisa kita gizi saja terus tanpa pendidikan juga tidak berfungsi saya pikir Bu. Jadi pendidikan dulu baru gizi ya? Iya. Artinya sambil berjalan ya. Tapi prioritas tetap ke pendidikan Bu. Ke pendidikan utama ya. Baik. Kalau melihat dari sisi kesehatan ya, ini melihat kondisi bagaimana cara meningkatkan gizi buruk yang selama ini biasanya terjadi. Nah, untuk meningkatkan itu apa caranya? Tidak hanya sekedar infrastruktur, tapi ada hal lain. Ya, saya pikir kita perlu mengambil beberapa pengalaman kita seperti di negara lain, mungkin di negara Afrika yang sering kekurangan makanan dan gizi. Itu kita bisa jadikan contoh, kita bisa meminta bantu dari baik, iya, sayang sekali waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kami persilakan pasangan kandidat nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya sama 2 menit dari sekarang. Baik, untuk porsi yang ditanyakan Mbak Afri, saya ikuti ketentuan kebijakan nasional saja untuk pendidikan 20%, kesehatan mungkin porsinya sama 20%, sisanya sekitar 60% kita bagi rata lah untuk hal-hal yang lain, karena bidang dan aspek lain itu juga sangat penting. Nah, untuk infrastruktur, seperti air bersih, seharusnya memang harus kita fair melihat bahwa saya mengambil alih dari Kabupaten Induk itu adalah pada akhir tahun 2008. 2009 sama sekali tidak ada anggaran dari APBD yang bisa membiayai untuk memperbaikinya. Kemudian kita belum ada perda yang mendirikan PDAM itu. Jadi kami kehilangan beberapa tahun itu, baru pada tahun 2010 Perda PDAM berhasil kita buat, kemudian 2011 Maret baru berhasil kita rekrut direktur, start Maret 2011 baru mulai. Jadi setelah saya nanti terpilih, ini program berikutnya adalah air bersih ini akan menjadi program utama.
kita sudah tinggal teken, saya tinggal teken wali kota ya, untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta dengan anggaran kurang lebih 300 M dari mereka. Oke, jadi itu untuk air bersih ya. Nah, saya fokus karena Bapak incumbent itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita lihat masih adanya terjadi trafficking, kemudian juga KDRT ya. Ini terjadi lalu masalah-masalah TKI atau TKW yang ada di luar. Nah, bagaimana mengatasi ini supaya hal ini bisa segera diselesaikan? Mungkin soal trafficking ini Bu harus dilihat dengan porsi yang tepat. Kadang-kadang dalam masalah apapun juga ada kasus per kasus lah. Saya sendiri sudah membuka hubungan, sign MOU Sister City dengan salah satu kota di Taiwan, Yangmei ya, untuk menjembatan ini antara besan dengan besan. Kenapa? Daripada kita sama sekali nggak ngerti Taiwan, Taiwan nggak ngerti kita, lebih baik kita jembatani. Dan ini difasilitasi oleh kantor dagang dan ekonomi kita di Taipei, dan kemudian yang Taipei punya di Indonesia sama-sama mendampingi kami. Baik, waktu Anda sudah habis, saya harus potong. Saya langsung ke pasangan kandidat nomor urut 4, waktunya juga sama, 2 menit dari sekarang kami persilakan. Terima kasih. Saya kira sesuai apa yang dianjurkan di dalam undang-undang, memang porsi pendidikan saya kira tetap 20%. Untuk kesehatan juga sama 20%, dan sisanya untuk yang lain. Kenapa pendidikan? Karena untuk membangun sebuah kota, kita harus melalui pintu masuk pendidikan. Kita harus membangun sumber daya manusia yang baik, dan dengan sumber manusia yang baik inilah, maka lebih memudahkan kita membangun sebuah kota. Lalu masalah kesehatan. Kesehatan itu sekarang yang Jamkesda dan Jamkesnaad, yang Jamkesnas sudah ada, akan kita tingkatkan dan akan kita samaratakan pelayanannya. Untuk pasien yang tidak bayar dengan pasien yang bayar. Di samping itu untuk spesifik lagi, kita akan siapkan ambulan secara gratis 24 jam untuk masyarakat Kota Singkawang. Lain lagi adalah masalah air bersih. Saya kira dengan Kota Singkawang yang memiliki 11 sumber titik air yang cukup memadai, dengan kontur tanah yang mangkok dan sumber air antara sumber air dengan konsumen yang jaraknya belasan kilometer, saya kira sebuah jarak yang ideal untuk membangun sebuah pipanisasi air bersih yang baik, yang bisa mengalir sampai ke seluruh Kota Singkawang. Ya, untuk mengatasi kemiskinan bagaimana caranya? Karena saya lihat angka kemiskinan juga masih ada ya. Ini adalah bagaimana mungkin caranya yang lebih diatasi. Cara yang utama ada begini Bu, saya akan meningkatkan bagaimana taraf kehidupan dari masyarakat petani. Kami nanti akan menciptakan sebuah sistem yang memudahkan pembagian bibit dan bubuk secara sistematis dengan mudah dan terjangkau. Dengan di samping itu kami seperti yang kami paparkan di depan DPRD, kita nanti akan membangun infrastruktur yang baik, infrastruktur yang akan sampai menjangkau seluruh pelosok kota. Saya selalu ibaratkan infrastruktur jalan misalnya itu seperti jalan-jalan darah seorang tubuh manusia. Kalau jalannya lancar, otomatis whole kota akan Iya, sehat. waktu Anda sudah habis. Langsung saja kami ke pasangan kandidat nomor urut 4 untuk memulai jawabannya. Nomor urut 1, mohon maaf, nomor urut 1 untuk mulai jawabannya 2 menit dari sekarang. Pendidikan, kesehatan, dan air bersih, semuanya adalah nomor 1 gitu. Nah, sejak kecil, umur SMP sampai sekarang, umur 63, masalah air bersih, masalah utama. Sekarang masalah Singkawang adalah sumber air bersihnya. Bulan Juli kemarin saya lihat di Senggang, kosong air padahal di situ ada 4 mesin. Kemudian saya ke Seluang, di sana kedalaman Sungai Selakau 12 meter. Jadi saya akan membangun sebuah danau menyerap air Selakau untuk air bersih Kota Singkawang. Yang pada tahun 2007 sudah saya rencanakan karena saya dulu incumbent lama, saya incumbent lama yang maju kembali untuk menyelesaikan program yang tertinggal, dan saya akan selesaikan air bersih dalam kurun waktu 5 tahun. Saya tidak muluk-muluk 2 tahun, 3 tahun karena saya tahu keterbatasan dana APBD kita. Tetapi bagaimana caranya? Saya tidak akan menswastanisasi karena swasta umumnya adalah perusahaan ingin mencari keuntungan yang banyak sehingga masyarakat akan mendapati beban. Saya akan membangun PDAM. Sisa daripada air masyarakat akan dibuat air kemasan yang akan dijual dan itu akan dijadikan subsidi untuk warga miskin di sektor air bersih. Oke, kalau melihat Kota Singkawang ini kan akan berkembang perdagangan wisata ya. Nah, bagaimana mengembangkan supaya investor mau masuk ke Kota Singkawang? Apa yang akan dilakukan?
Yang jelas saya yakin kemudahan dan investor ini saya akan arahkan kepada jasa pendidikan. Kenapa harus jasa pendidikan? Karena Singkawang harus kota jasa, kota akhir jasa. Kita melihat Jogja. Jogja ada 140 kampus. Saya tanya dengan Dinas Pendidikan, berapa mahasiswa datang di sana? 600.000. Kalau orang tua mereka mengirim ke Jogja. Baik, iya, waktu Anda sudah habis, terpaksa saya harus potong. Karena waktu selesai. Kita beri aplaus untuk seluruh pasangan kandidat yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Maaf Pak, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita beri aplaus dulu untuk semua pasangan kandidat yang sudah menjawab. Jangan buru-buru menentukan pilihan karena masih akan ada lagi uji kompetensi dari panelis yang telah hadir di sini. Tetaplah bersama kami di debat kandidat wali kota dan wakil wali kota Singkawang.